Ya, jadi sholat sunnah itu ada yang dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah dan ada juga yang tidak dianjurkan untuk berjamaah. Ya, sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah yang pertama adalah sholatul istisqa. Ya, sholat meminta hujan. Ya, sholat meminta hujan. Ya, untuk mendapatkan video tata cara pelaksanaan sholat istisqa ini, teman-teman nanti bisa cek di deskripsi video ini. Kemudian yang kedua, sholat gerhana. Ya, sholat gerhana ini juga dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah. Ya, kemudian yang ketiga, sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Ya, sholat Id atau sholat hari raya Idul Adha dan Idul Fitri itu juga dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Ya, yang keempat, sholat yang dianjurkan untuk sholat sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah adalah sholat tarawih. Ya, sholat tarawih di dalam bulan Ramadan. Dan yang kelima adalah sholat witir di bulan Ramadan. Ya, jadi sholat witir di dalam bulan Ramadan. Ya, inilah kelima sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan secara berjamaah. Maka hukum mengerjakannya dengan berjamaah itu adalah sunnah. Ya, kemudian selanjutnya, ya, adapun sholat sunnah yang tidak dianjurkan untuk dilakukan secara berjamaah, ya, yang pertama sholat rawatib, ya, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah misalnya, ya, itu tidak dianjurkan untuk berjamaah. Ya, kemudian yang kedua yang tidak dianjurkan berjamaah adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, sholat sunnah tahiyatul masjid tidak dianjurkan berjamaah. Yang keempat yang tidak dianjurkan berjamaah adalah sholat duha. Ya, sholat sunnah duha. Dan yang selanjutnya yang tidak dianjurkan untuk berjamaah, sholat sunnah witir di luar bulan Ramadan. Ya, tadi kalau di dalam bulan Ramadan, sholat witir itu kita disunnahkan berjamaah. Tapi kalau di luar Ramadan, tidak disunnahkan berjamaah. Ya, maka hukum mengerjakan sholat ini, ya, hukum mengerjakannya dengan berjamaah itu adalah boleh. Ya, boleh, tapi tidak dianjurkan. Ya, tapi kalau ada orang yang melaksanakannya dengan berjamaah itu boleh-boleh saja. Ya, bukan berarti ya tidak boleh dilaksanakan dengan berjamaah, hanya tidak dianjurkan untuk berjamaah. Tapi seandainya ada orang yang melaksanakannya dengan berjamaah, maka itu boleh-boleh saja. Ya, untuk lebih lengkapnya teman-teman boleh lihat penjelasannya dalam buku ini, ya, buku Silsilah Fikih Praktis Sholat Berjamaah. Ya, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan bukunya, silahkan cek di keranjang yang ada di pojok kiri bawah dalam video ini. Silahkan cek di keranjang yang ada di pojok kiri bawah dalam video ini, atau silahkan cek di deskripsi video ini untuk mengorder bukunya. Ya, di sini bukunya bagus-bagus ya. Ada buku fikih silsilah praktis sholat karya Buya Yahya. Ya, ini fikih sholat berjamaah. Ada juga fikih bersuci atau toharo, dan ada buku panduan praktis sholat edisi lengkap. Silahkan dipesan bukunya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai videonya. Silahkan pesan buku-buku ini dengan cara klik keranjang yang ada di pojok kiri bawah dalam video ini. Ya, atau silahkan cek di deskripsi video ini. Ini adalah buku-buku panduan ibadah yang sangat direkomendasikan untuk pemula. Ya, buku-buku ini adalah karya guru kita Buya Yahya dan Ustadz Abdus Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat beriman dan kepada seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, ya, jadi kemarin ada yang bertanya tentang hukum sholat berjamaah. Ya, jadi ini kami petik jawabannya dari tulisan guru kita Buya Yahya, bahwa dalam melaksanakan sholat berjamaah itu terdapat beberapa hukum. Ya, jadi terdapat beberapa hukum. Di antaranya, ya, yang pertama dalam sholat Jumat, ya ini ya, dibedakan antara sholat Jumat dengan sholat 5 waktu yang lainnya. Ya, jadi berjamaah dalam sholat Jumat itu hukumnya adalah wajib atau fardu ain yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat wajibnya sholat Jumat. Ya, jika tidak dilaksanakan dengan berjamaah, maka hukum sholat Jumatnya itu tidak sah. Ya, itu hukum berjamaah dalam sholat Jumat adalah fardu ain yang harus dilakukan oleh setiap orang yang telah memenuhi syarat-syaratnya sholat Jumat. Ya, kalau tidak dikerjakan dengan berjamaah, sholat Jumatnya tidak sah. Ya, adapun dalam sholat 5 waktu selain daripada sholat Jumat, yaitu hukumnya dirinci oleh guru kita Buya Yahya di dalam
bukunya ini. Yang pertama, hukum berjamaah dalam sholat 5 waktu, pendapat yang pertama mengatakan fardu kifayah. Ya, jadi fardu kifayah itu artinya suatu kewajiban yang jika sudah ada sebagian orang yang melaksanakannya, maka akan gugurlah kewajiban bagi yang lainnya. Ya, dan jika semua meninggalkannya, maka semuanya akan berdosa. Ya, jadi yang pertama, hukum sholat berjamaah dalam sholat 5 waktu adalah fardu kifayah. Ya, ini adalah pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i seperti yang dipilih oleh Al-Imam An-Nawawi. Ya. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan berjamaah dalam sholat 5 waktu itu adalah fardu ain. Ya, itu hukumnya adalah fardu ain. Ya, ini adalah pendapat mazhab Hambali dengan rincian sebagai berikut. Ya, yang pertama, ya, mengatakan bahwa wajib sekaligus merupakan syarat sah. Ya, artinya jika sholat 5 waktu dilakukan tanpa berjamaah, maka hukum sholatnya tidak sah. Ya, ini pendapat mazhab Hambali yang mengatakan bahwa berjamaah dalam sholat 5 waktu itu hukumnya wajib dan sekaligus merupakan syarat sahnya sholat itu sendiri. Ya, kemudian pendapat yang kedua dari mazhab Hambali mengatakan bahwa berjamaah dalam sholat 5 waktu itu wajib tetapi bukan merupakan syarat sah. Artinya jika sholat 5 waktu dilakukan tanpa berjamaah, maka hukum sholatnya tetap sah, hanya saja ia telah melakukan sebuah dosa. Yaitu pendapat yang kedua dalam mazhab Hambali. Ya, kemudian pendapat yang hukum yang ketiga mengatakan bahwa berjamaah dalam sholat 5 waktu itu adalah sunnah muakkadah, ya, atau sunnah yang sangat dikukuhkan, ya, sangat dianjurkan. Ya, ini pendapat menurut siapa? Ini adalah pendapat mayoritas ulama dari madhab Hanafi, madhab Maliki, dan sebagian dari madhab Syafi'i. Ya, dan pendapat inilah yang dipilih oleh Al-Imam Ar-Rafi'i, salah seorang ulama dalam madhab Syafi'i. Ya, itu yang ketiga, mengatakan bahwa berjamaah dalam sholat 5 waktu itu adalah hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dikokohkan. Kemudian hukum sholat berjamaah yang selanjutnya atau yang keempat, ya, itu hukumnya adalah makruh. Ya, tidak dianjurkan untuk dilaksanakan lebih baik ditinggalkan. Ya, contohnya apa? Contohnya bermakmum kepada orang fasik. Ya, orang fasik itu orang yang melakukan dosa besar atau melakukan dosa kecil secara terus-menerus. Maka bermakmum di belakangnya orang yang seperti itu hukumnya adalah makruh, ya, dalam artian lebih baik ditinggalkan. Ya, begitu juga makruh bermakmum di belakangnya orang yang ahlul bid'ah. Ya, dalam hal ini sholat berjamaahnya tetap sah, tetapi tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Ya, kemudian yang kelima, hukum sholat berjamaah yaitu khilaful aula. Ya, khilaful aula itu sama dengan makruh, ya, kurang lebih sama dengan makruh. Ya, tidak dianjurkan untuk dilaksanakan dan lebih baik ditinggalkan. Ya, seperti sholatnya imam, ya, dan makmum yang berbeda. Ya, misalnya imamnya melaksanakan sholat ada, yaitu sholat yang dilaksanakan pada waktunya, sementara makmumnya melaksanakan sholat qadha. Ya, maka dalam hal ini sholat mereka tetap sah, tetapi tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah, yaitu lebih baik ditinggalkan. Ya, tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat yang seperti itu. Itu contohnya tadi, seorang yang bermakmum, seorang imam dan makmum sholatnya berbeda, imamnya sholat adaan, sementara makmumnya sholat qadha. Ya, kemudian ada kalanya berjamaah itu hukumnya adalah haram. Ya, dalam artian apabila kita berjamaah, maka kita telah melakukan sebuah dosa. Ya, haram di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang haram tetapi sah, dan ada sholat berjamaah yang haram dan tidak sah. Ya, yang haram tetapi sah, ya, contohnya sholat berjamaah di atas tanah gosok. Ya, kita sholat berjamaah, mendirikan sholat berjamaah di atas tanah milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Ya, dalam hal ini sholatnya sah, akan tetapi dia telah melakukan dosa karena kenapa? Dia sholatnya di tempat orang yang dia tidak mendapatkan izin dari pemiliknya. Ya, kemudian yang kedua, ada yang haram dan juga plus tidak sah. Ya, jadi sholatnya sudah haram, berjamaahnya sudah haram, plus sholatnya juga
tidak sah. Contohnya apa? Sholat yang berbeda aturan gerakannya. Ya, contohnya sholat fardu dengan bermakmum kepada orang yang sholat gerhana. Ya kan, sholat gerhana itu berbeda dengan sholat pada umumnya. Dalam sholat gerhana itu terdapat 2 ruku' di dalam 1 rakaat. Maka orang yang sholat 5 waktu, semisal sholat 5 waktu, lalu kemudian bermakmum kepada orang yang sholat gerhana, itu hukumnya adalah haram dan berjamaahnya tidak sah. Ya, jadi demikianlah beberapa hukum di dalam sholat berjamaah yang telah dituliskan oleh guru kita Buya Yahya dalam bukunya Risalah Silsilah Fikih Praktis Sholat Berjamaah. Ya, dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan bukunya, ya, boleh dengan cek di keranjang yang ada di pojok kiri bawah dalam video ini, atau silahkan cek di deskripsi video ini untuk mengorder bukunya. Ya, semoga bermanfaat, dan kepada saudara yang bertanya atau saudari yang bertanya, semoga menyimak video ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.